copet juga bisa sukses, yaitu sukses mencopet, ya. Tapi hanya sukses di dunia aja, sukses dalam keburukan. Tapi buat kita suksesnya jangan sampai hanya di dunia, sampai ke di bawah ke akhirat. Berarti suksesnya harus dalam sukses dalam kebaikan, gitu ya. Baik, Kapten akan boleh pegang alat tulis masing-masing. Sekarang tulis nama masing-masing. 1, 2, 3. Yang sudah angkat tangan. Sudah angkat tangan. Baik, yang sudah angkat tangan. 1, 2, 2 orang, 3. Oke. Jadi alamatnya gue sampai namanya aja. Ya, baik. Tapi teman-teman kita belum sekolah ya. Adik-adik kita bismillah, semoga Allah hadirkan di tempat ini dan kita bisa amalkan dari petualangan kita untuk petualangan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah bismillah ya. Baik, sekarang tulis nama seperti tadi, boleh di sampingnya, boleh di bawahnya atau di sebaliknya. Nama seperti tadi tulis lagi. Silakan, tetapi dengan tangan yang sebelahnya. 1, 2, 3. Silakan. Yang sudah angkat tangan. Silakan. Yang sudah angkat tangan. Oke. Yang sudah angkat tangan. Baik, sudah. Ya, oke. Ada lagi. 1, 2, 2, 2. Oke. Kalau saya orang lain deh, fokus saja kepada diri sendiri. 3. Oke. Baik. Sudah ya. Sekarang mohon maaf perhatikan tulisannya lebih rapi yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Baik, yang pertama. Tapi perhatikan ketika perintah yang pertama sudah silakan tulis sama masing-masing. Kalian dengan enak, rileks, santai gini aja. Pas bagian yang kedua, ketika kata bilang silakan tulis nama seperti tadi. Pada saat kata bilang dengan tangan yang sebelahnya langsung kelihatan kesusahan. Dan ketika kata bilang siapa yang kedua angkat tangan lebih lama. Sekarang kata menanya, kenapa yang kedua pertama, kenapa yang kedua tulisannya tidak lebih rapi dari yang pertama dan lebih lama pengerjaannya? Kenapa? Apa? Baik, kalau begitu berarti kenapa yang pertama lebih cepat dan lebih tulisannya lebih rapi? Karena sudah terbiasa. Kenapa jadi terbiasa? Karena dibiasakan, karena diulang-ulang maka jadi kebiasaan. Apa yang kita biasakan, apa yang kita ulang-ulang maka menjadi kebiasaan. Apa yang kita ulang-ulang menjadi kebiasaan. Jadi hati-hati, kebiasaan itu nanti lama-lama. Pertama kita yang membentuk kebiasaan, lama-lama kebiasaan yang akan membentuk kita. Maksud poin, hati-hati dengan membiasakan apa yang kita biasakan hari ini. Adik-adik mohon maaf ya, di sini megang handphone nggak? Wah bagus berarti. Banyak anak-anak hari ini mohon maaf ini setan gepeng kalau nggak hati-hati. Ya, nah, dek, sekarang di kampung-kampung banyak orang-orang tua yang sedih. Kenapa? Karena anak-anaknya sekarang sedang sibuk megangin handphone terus. Awalnya mereka pun tidak biasa, tapi karena diulang-ulang tiap hari, maka jadi kebiasaan dan ini akhirnya menjadi sesuatu yang mereka bawa kemanapun mereka pergi. Kalau handphone ketinggalan ketika udah pergi, kita bisa balik lagi ngambil handphone. Tapi kalau Al-Quran yang ketinggalan, ya udahlah, dilanjutkan perjalanannya. Hati-hati, hati-hati semua, maaf ya. Tadi yang pertama, maaf, kamu tadi yang pertama tulisnya kidal ya. Nah, jadi lihat. Yang ketiga, kalau kidal kan malah lama kan? Kalau ini yang kidal malah cepet kan? Kenapa? Karena dari kecil memang biasanya kidal sampai hari ini. Yang ini karena dari kecil kanan, akhirnya begitu kata yang bilang yang sebelahnya berarti yang sebelahnya kidal kan? Nah yang kidal tapi dari sebelahnya mana? Kanan, sama. Karena nggak biasa yang kanan maka kesusahan. Coba, sama tadi lama juga, walaupun kanan, jadi kiri kan? Tingkat kesulitannya sama. Karena apa? Karena dari kecil yang ini kidal, yang bertiga kanan. Apa yang kita biasakan itulah yang akan melekat, dia akan menghasilkan perbuatan atau sikap. Hati-hati dengan sikap karena dia akan menghasilkan karakter atau akhlak. Hati-hati dengan akhlak atau karakter karena dia yang akan membentuk dan
mempengaruhi masa depan kita. Artinya apa? Mulai dari berpikir. Pikiran mulai dari mana? Dari hati. Hati yang baik, akhirnya dia berpikir dari baik, berkata dari baik, bersikap dari baik, mengulang-ulang kebaikan menjadi akhlak yang baik, maka akhlak itulah yang akan mempengaruhi dan membentuk masa depan adik-adik. Kalau hari ini adik-adik akhlaknya baik, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kalau adik-adik hari ini berbuat baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Surah apa? Al-Asr. Artinya apa? Demi masa, demi waktu. Hari ini tanggal berapa? 16 apa? 16 September tahun 16 September tahun 2022 enggak akan pernah terulang lagi. Maka kan bisa mundur lagi. Kalau waktu enggak bisa, kecuali adik-adik punya tekad untuk mengubah diri menjadi lebih baik lagi, punya tekad aku ingin membayar kesalahan aku yang kemarin dengan berprestasi hari ini, bersungguh-sungguh hari ini. Jadi katolik akhlak itu apa? Kata Imam Al-Ghazali, akhlak adalah reaksi spontan kita terhadap setiap kejadian, itulah akhlak. Contoh adik-adik dia lagi duduk seperti ini, tiba-tiba ada yang baik. Paham ya akhlaknya? Akhlak itu mohon maaf ya, kalau adik-adik dihina orang, difitnah sama orang. Nah, orang yang berakhlak itu akan kelihatan cara bereaksinya. Ketika difitnah, kata dia, ini kesempatan saya membuat setan menangis dengan difitnah. Bagaimana caranya? Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jika apa yang difitnahkan ulang mereka terus berjuang tadi sendal. Ternyata nggak ada ulama. Alhamdulillah ya Allah, sudah saya hilang. Kata temannya, kamu kok sendalnya hilang? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, hukum hanya sendalnya ada yang hilang, kakinya nggak ikut hilang. Gitu deh. Kenapa bilang sendalnya hilang? Alhamdulillah. Kenapa dia bilang untung kakinya nggak hilang? Ini serius, ada cerita nyata di Serpong ada yang temennya, tapi apa daya udah dilindas ban, dibawa ke rumah sakit Eka Hospital namanya, dioperasi 3 kali, konon kabarnya 3 kali, dan ternyata dokter tidak berhasil menyambungkan pembuluh darah. Begitulah akhlak. Nah, akhlak ini akan muncul dalam diri kita kalau kita mulai biasakan. Adik-adik mulai biasain. Sederhana sebenarnya. Pertama, misal kita mulai dari mana nih katolik akhlak kita? Mulai dari hal-hal yang sederhana aja. Mulai dari di antara angka-angka ini, angka berapa yang nggak ada? Di antara angka-angka yang ini, angka berapa yang nggak ada? Di antara angka-angka yang ini nih, angka berapa yang nggak ada? 3. Angka berapa? Katolik bilang di antara angka-angka ini, mana yang nggak ada? Semuanya ada. Ngapain bilang 3? Ini semuanya ada, kecuali kalau dia bilang di antara angka 1 sampai 10, angka berapa yang nggak ada? Tuh, mencari yang nggak ada kan? Karena ini ada semuanya. Jadi antara angka yang nggak ada, mana yang nggak ada, angka 3. Ini semuanya ada, ya. Jangan mencari yang nggak ada, yang ada kita syukuri. Jadi, Mama, aku pengen handphone yang kayak gini. Nggak usah, yang ada aja disyukuri. Yang penting bermanfaat. Handphone 10 juta tapi nggak ada manfaatnya buat apa? Betul. Tapi handphone 1 juta manfaatnya luar biasa, itu jadi amal. Betul. Oke. 60 detik silakan. 60 detik aja nih. Nah, tadi pas habis waktunya kamu bilang waktunya habis. Masih ada waktunya. Masih ada 40 detik lagi. 6 5 4 3 2 1 sudah tidak ada tulisan ya. Sekarang adik-adik dihitung dapat berapa? Nggak usah dikatakan, nggak usah disebutkan. Simpan dalam pikiran masing-masing. Siapa yang mendapatkan bisa 1 sampai 5 angka tangan? Oh, semuanya. Siapa yang mendapatkan 5? Ada 2 orang yang mendapatkan 5.
Kalau 1 sampai 5 berarti paling sedikit 1, paling banyak 5. Siapa yang paling banyak 5? Paling banyak 5. Baik. Kamu berapa? 5. Kamu? Adik? Kamu? 11. Berapa? 11. Baik. Oke. Yang 5 coba sebutkan deh. Gula, dinding, dan kaleng susu sama. Oke. Adik? Jangan gula, bakal maka tempera. Apa yang terakhir? Tempera, Oh iya betul. Oke. Dek? Gula, susu, dinding, bakal maka tempera. Oh iya. Baik. Oke. Dek? Yang 11 apa aja? Gula jeruk, gula semangka, matahari, roda, donat, jarak, air, es gula, terus kepala. Kepala apa sampai Oke. Tadi buah apa tadi? Buah duduk, buah semangka, buah durian, buah kelapa ya. Tergantung dari seseorang itu bagaimana dia memanfaatkan waktu atau tidak. Maaf ya, tadi Mas Kapten bilang waktunya hanya 1 menit, silakan mulai. 9 mulai 1 detik. Ada yang fokus, ada yang lalu seperti kemarin itu setelah jasa tahajud dia bermunajat kepada Allah bercucuran air mata. Tapi ada juga orang lain yang ketika yang lain bercucuran air mata dia bercucuran air liur. Dia enak tidur, beda kualitas. Yang satu bercucuran memang sama metal odol itu dipencet baru keluar, itu metal odol namanya. Disuruh dulu sama ustaz baru mau belajar. Padahal harusnya kita belajar untuk Allah bukan karena orang lain. Kalau untuk Allah dimanapun pasti kita akan sungguh-sungguh. Jadi kita berbuat baik buat siapa? Bukan karena agar orang lain baik kepada kita, tapi karena Allah adalah orang yang muslim yang satu Allah. Bisa dipahami? Oke, karena udah waktunya mau habis, jadi sekarang biasanya lari ya. Nah sekarang nanti, aduh. Enggak. Itu kertasnya ada tengahnya nggak? Ada tengahnya nggak ya? Mau pakai bagian tengah. Nah kayak ini. Mohon maaf. Pegang pulpen spidol ini dioper. Dioper di tangannya deh. Setiap kali dioper yang megangnya langsung sebutin nama ya sampai ke ujung sana ya. Siapa? Nasya. Mafia, Nasya. Rena. Terus? Ira. Ira. Oh, berupa semua datangnya ya? Nasya, Rena, Ira. Masya Allah, semua ya, semua. Baik teman-teman, boleh lepas bagian tengahnya yang sobek. Nggak ada. Nasya ada. Oke. Menanya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kata Allah dalam hadis qudsi, ini indazun yang ada di sini. Kata Allah, sesungguhnya aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sekarang Kak Toib mau bertanya kepada adik-adik. Kira-kira adik-adik, bisakah kita besok lebih baik daripada hari ini? Bisa ya. Insya Allah bisa. Adik-adik tentu punya cita-cita yang ada di sini. Adik-adik punya cita-cita. Menurut adik-adik, bisakah aku yang mewujudkan cita-cita pasti Allah, karena Allah yang punya kehendak. Tapi katanya mau bertanya, pertanyaannya diganti. Saya pertanyaan begini. Pertanyaannya, tulislah di atas kertas, tuliskan 10 orang yang paling aku sayangi. Tulis. Pertanyaan nggak usah tulis, adik-adik langsung tulis saja. Ya. 10 orang itu bukan namanya ya, bukan nama orangnya, tapi misalnya ayah, ibu, kakek, nenek. Nah itu maksud kata ini. Coba silakan 10 orang yang adik-adik sangat sayangi. Silakan ditulis 10 orang. 10 orang, silakan. Coba disebutkan siapa aja yang paling disayangi. Manusia yang sekarang hidup.
Agama apa dulu? ayah, Hmm. adik, Hmm. Hmm. saudara, dan Saudara sama teman. Saudaranya harus jelas, misalnya paman, bibi, saudara kandung. Berarti kakak atau adik. Oke. Teman berarti teman. Maaf, di antara 10 adik-adik itu guys, mohon maaf. 2 orang dihapus silakan. Silakan dihapus, berarti tinggal 8 orang. Siapa yang adik-adik akan hapus dari 10 orang itu? 2 orang yang adik-adik akan hapus, siapa dari 10 orang itu silakan. Oke. Baik. Tinggal berapa? 8. Tinggal 8 kan? Tinggal 8. Karena tinggal 8. Kalau yang tadi nulis 9 berarti tinggal 4. Oke. Selanjutnya hapus lagi 2. Ini mungkin sekarang sedang mendoakan kita setiap sholat yang mereka mendoakan kita semua. Adik-adik, cara agar tidak membuat mereka kecewa, agar adik-adik memang aku mencintai mereka, maka salah satu caranya adalah adik-adik bersungguh-sungguh di sini, bersungguh-sungguh belajar di sini. Dan kalau kakek bertanya, bisakah kita besok suatu hari beberapa tahun kemudian kita menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang sukses? Bisa? Bisa. Kalau adik-adik bilang bisa, maka kakek akan buktikan. Sekarang kita tes case. Kalau kita percaya besok kita akan menjadi lebih baik, insya Allah kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ketika adik-adik bilang bisa, insya Allah bisa. Malaikat yang hadir di sini mengaminkan bahwa adik-adik akan menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Yang kedua, kalau adik-adik bilang bisa, maka pikiran alam bawah sadar adik-adik akan bilang, aku akan bisa. Maka ketika kita percaya akan bisa menjadi lebih baik lagi, maka anggota tubuh kita pun seolah-olah ingin berjuang menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau adik-adik bilang, ya susah, udah, akhirnya jadi susah, ya nggak bisa, udah, akhirnya jadi nggak bisa. Kenapa? Lebih baik dengan izinmu ya Allah. Nanti anggota tubuh kita yang bergerak, kaki bergerak bangun malam, tangan bergerak ambil sajadah, anggota tubuh bergerak untuk ambil wudhu untuk sholat, semuanya bekerja sama. Sekarang sebagai penutup dari kata ini, kalau adik-adik percaya masa depan kita akan lebih baik, sekarang bisa nggak adik-adik? Bagaimana caranya adik-adik? Pegang kertas masing-masing. Bagaimana caranya adik-adik badannya bisa masuk ke dalam kertas dia kecil ini? Percaya bisa masuk ke dalam kertas itu? Oke, silahkan. Badannya ke dalam kertas ya, bukan kertas ke dalam kantong ya. Silakan. Silakan. Nah, 15 detik lagi. 10 detik lagi deh. Oke. Oke. Waktunya habis. Sekarang kita sholat, maka sebetulnya kita itu bisa sholat. Sebetulnya kita itu mampu. Sayangnya di antara kita banyak yang tidak mau padahal mampu. Kalau mau, kita sebetulnya mampu. Bangun pagi, berapa banyak orang yang tidak bisa bangun pagi, bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau. Kenapa tidak mau? Dia tidak tahu bagaimana Allah menjanjikan buat orang-orang yang bangun di pagi hari, bagaimana Rasulullah menjanjikan sholatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. Sholat sunnah berapa sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia. Insya Allah bisa. Belum. Alhamdulillah azan ya. Alhamdulillah. Kita sholat azan, kita sholat dulu deh. Adik-adik, Nabi Musa lihat ini. Nabi Musa karena beriman kepada Allah, yang Nabi Musa lakukan apa deh? Berdoa. Beliau tidak menyerah. Beliau tidak bilang ya udah deh. Allah. Ya. Lalu oleh Allah disuruh apa? Disuruh apa? Mengumpulkan apa?
sedang ke nah, beliau pakai iman, nggak pakai logika. Kalau pakai logika kita bilang ngapain kok ini minta tolong malah disuruh memukulkan tongkat ke laut, kita gitu kalau pakai logika manusia. Tapi beliau tidak pakai iman, pakai keyakinan kepada Allah. Oh, ini disuruh oleh Allah, samina wa ato. Akhirnya apa yang terjadi? Allah menolong Nabi Musa dengan caranya Allah. Maka sekarang hari ini yuk kita yakinkan, kita harus yakin kepada Allah, selalu pertolongan Allah tetap pada kita. Ini deh ya. Maaf ya adik-adik, jangan bilang lo kertasnya kan kecil, aku kan gede, mana mungkin. Nah enggak begitu. Itu mana mungkin? Kalau kita bilang mana mungkin, kalau kita bilang nggak bisa, jadi nggak bisa. Tapi kalau kita bilang seperti ini, pasti selalu ada jalannya. Dan kita masukkan pada kertas. Nah, alhamdulillah waktunya habis hari ini.